Sekarang kita bersama salah satu owner yang luar biasa. Dia merintis Taksi Abang Group bersama Bang Ilham. Halo Bang Ilham, sehat? Halo, alhamdulillah sehat. Terima kasih udah mau datang. Nah, kali ini kita bakal bincang-bincang tentang bisnis Bang Ilham. Terus gimana seluk-beluknya, pengalamannya, lika-likunya, dan sampai ke titik sekarang ini bagaimana itu Bang Ilham. Nah, pertama nih boleh kenalan dulu nih. Siap. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham. Saya owner dari Taksi Abang. Nah ini, jadi pertanyaan pertama nih Bang, kenapa bisa muncul nih Taksi Abang? Kayak ini kan kesan orang cenderung apa Taksi Abang itu kan namanya taksi terus abang kayak itu. Sebenarnya Taksi Abang ini apa? Oke, Akbar. Jadi Taksi Abang ini merupakan singkatan. Singkatannya. Singkatan. Jadi terdiri dari dua kata, yaitu taksi dan abang. Taksi itu alat transportasi dan abang itu merupakan singkatan dari angkutan barang Bengkulu. Jadi taksi barangnya orang Bengkulu. Taksi barangnya orang Bengkulu. Iya, jadi taksi abang ini melayani untuk angkut barang. Angkut barang. Iya, jadi khusus untuk ngangkut barang, Gitu. pindahan ataupun ngangkut barang-barang lainnya. Barang lainnya gitu. Oke Bang. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, udah berapa lama Taksi Abang ini? Alhamdulillah, Taksi Abang ini sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun. Ya, lumayan. dari 14 Februari tahun 2020. 14 Februari Ya. teman-teman. Waktunya Covid. Waktunya COVID. Iya. Baru launching COVID waktu itu. Jadi Covid ada, Taksi Abang hadir. Jadi orang-orang pindahan karena gulung tikar, Taksi Abang hadir untuk angkutin barang-barangnya. Jadi itu sebenarnya anugerah atau bencana? COVID itu. Iya, sebenarnya waktu itu saya juga punya usaha aja, sosis GB1 namanya. GB1 ya. Nah, karena pandemi nggak boleh jualan, makanya saya beralih profesi jadi tukang sopir ngangkut barang. Sopir angkut barang. Iya, seperti itu. Oke. Tapi yang diangkut ini akhirnya menghasilkan sesuatu. Alhamdulillah, ya. Nah ini boleh cerita nih Bang, apa nih kira-kira yang telah dilalui oleh Taksi Abang, lika-likunya bagaimana? Mungkin ada kisah-kisah sedihnya kayak gitu kan? Karena setiap usaha kita tahu pasti nggak mungkin langsung berhasil Ya, kan? betul sekali. Pasti ada hal sedihnya, hal dukanya kayak gitu yang bahkan pernah mungkin terbesit di hati Abang Ilham sendiri kayak mau nyerah kayak gitu. Iya. Jadi Taksi Abang ini sudah 4 tahun, tapi banyak lika-liku yang dilalui gitu ya. Yang paling sedih itu ketika kemarin kami pernah, mobil kami disita sama kejaksaan. Disita. Disita. Karena waktu itu kami ngangkut sapi, ternyata sapi itu hasil curian. Dan waktu itu viral, Taksi Abang dikira orang nyuri sapi. Tapi kami nggak tahu kan. Dan akhirnya mobil kami jadi barang bukti, disita sama kejaksaan menjadi barang bukti. Lanjut lagi nih Bang, tadi Oke. sempat ada kayak dituduh sebagai maling ya gitu. Iya. Sapi itu. Ah. Mungkin ada lagi nih kesalahan. Yang lainnya alhamdulillah masih bisa kita atasi. Iya. Kemarin juga pernah kami ngangkut duku. Nah, karena mungkin keberatan jadi ban mobilnya lepas. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu ya. Cuma ada insiden dikit aja. Tapi masih bisa dilalui lah selama ini. Kalau boleh tahu Bang, ada nggak nih sosok-sosok yang berpengaruh dalam proses berdiri Taksi Abang, entah itu support system dari keluarga atau mungkin dari istri atau dari mentor teman kan barangkali ada gitu. Sosok yang paling menginspirasi untuk bisnis ya, itu Kak Yusuf Kurniawan. Ya, beliau itu owner dari Tomoponik. Ya. Beliau kalau saya sangat menginspirasi dan sangat mendorong saya untuk terus belajar, untuk terus tumbuh gitu ya. Kalau menurut saya beliau sangat menginspirasi untuk saya terus tumbuh gitu. Ya, diajak untuk selalu positif, selalu belajar untuk lebih baik lagi seperti itu. Apa yang membuat Abang merasa Bang Yusuf ini menginspirasi gitu? Apa yang kayak gitu? Dia banyak hal ya diajaknya untuk
gabung di komunitas dia gitu ya. Komunitas kami itu ada komunitas bisnis gitu ya di KI Kurniawan. Jadi beliau tuh mentor kami, mereka tuh beliau ngajarin banyak hal lah tentang bisnis, dari hal-hal yang tidak saya ketahui sama sekali tentang bisnis, dia diajarin dan diajak juga untuk gabung di komunitas bisnis. Oh iya. Ya, jadi kalau menurut saya beliau yang mendorong saya ya dipaksa untuk terus tumbuh gitu ya, seperti itu. Kalau boleh ada mungkin kata-kata untuk sosok ini apa yang mau diucapkan ya gitu, yang mewakili sosok ini. Oke, terima kasih kepada Kak Yusuf Kurniawan yang sudah mengajak, menarik, mendorong saya untuk terus belajar, untuk terus tumbuh, untuk terus berada di lingkungan yang positif. Oke, siap. Ada lagi nih sosok lain Bang selain ini, Bang Yusuf? Terus yang lain istri, Oh istri. istri yang Tapi selalu kesini bareng sama iya sama istri. bareng istri ya. Iya. Selalu berdua. Ini co-planner ini ya. Beliau terus apa namanya yang mendukung, yang menyemangati Iya. ya kan, di saat susah, di saat senang, beliau terus mendukung saya seperti itu. Apa yang paling terkesan dari sosok istri ini yang membuat abang tetap semangat? Dia terus memberikan motivasi, memberikan semangat untuk saya terus tumbuh dan untuk terus berjuang. Untuk terus berjuang Iya. dari zaman COVID. Dari zaman COVID, dari zaman dari zaman COVID. Dari zaman COVID. Wah, berarti udah lama perjuangan ini 4 tahun. Ya, alhamdulillah kami menikah sudah 4 tahun. Oh, sudah 4 tahun. Iya, sudah 4 tahun. Oh, asik. Ini banyak lika-likunya. Iya, betul sekali. Jadi udah nikah ini kan nggak langsung sukses pasti kan. Ah. Emang istri abang ikut abang begitu. Wah, jadi istri aku ini alhamdulillah dulu ya, Iya. tamat kuliah langsung nikah kami kan. Dan saya belum punya apa-apa, Mbak. belum punya apa-apa. Belum punya apa-apa karena aku Dan mau istri. dan mau dengan dia Ya, bilang waktu biasa itu aku bilang tunggu aku dulu gitu ya. Aku mau cari modal dulu untuk sukses dulu gitu ya. Karena aku belum punya apa-apa setelah tamat kuliah kan. Iya. Tapi dia mau, katanya kalau beneran mau nikah sama aku, nikahnya sekarang katanya. Karena kita sama-sama dari nol seperti itu. Keren. Jadi nanti kita suksesnya sama-sama gitu. Masya Allah. Biar menikmatinya sama-sama. Oh, gitu. Karena memang benar-benar dari nol. Dari nol. Ya, dari nol. Pernah makan nasi garam bareng. Alhamdulillah. Oh belum gitu. Iya. Tapi ngangkut barang-barang saya pernah nih. Oh, sering. Yes. Sering deh. Tadi ada sosok istri yang udah nemanin itu kan Bang. Kalau ada mungkin ucapannya untuk istri yang akan. Oke, untuk istri terus temani, terus berikan semangat, terus berikan yang terbaik lah untuk keluarga kita gitu. Jadi ini kawan-kawan, artinya memang dalam proses perjuangan seseorang laki-laki ini saya bisa berpendapat pasti ada wanita hebat di Iya, belakangnya. betul sekali. Betul ya, Betul. betul pendapat itu. Betul sekali. Dan ibarat game itu kita tuh jadi ngebuff. Ada buffnya gitu kalau ada istri. Iya. Jadi untuk kalian yang bujang ya segeralah menikah. Masih ada takbar. Sendiri. Nah, kita coba bahas suatu topik yang agak menarik nih. Mungkin sering jadi bahan perbincangan di anak-anak muda gitu kan. Anak muda ini sering kali ini kayak di era sekarang mulai melek mau bisnis. Nah, abang yang udah lama nih di dunia ini, apa saran abang atau tips abang untuk anak-anak muda nih kayak gitu? Oke, jadi untuk teman-teman jangan takut untuk memulai sebuah usaha gitu ya. Aku juga dulu mulai usaha itu Ya. nggak langsung tiba-tiba ada gitu ya. Aku juga mulai usaha itu dari nol gitu ya. Ibaratnya mobil pun pinjaman dari orang tua gitu ya, dipinjamin sama orang tua. Jadi usaha itu nggak harus mulai dari sempurna dulu. Jadi dari yang kecil dulu, dari yang sederhana dulu, kita mulai dulu. Setelah mulai nanti baru kita mulai memperbaiki gitu. Bahkan aku ya ketika buka jasa angkutan itu belum tahu sama sekali soal nyusun barang. Oh, Belum tahu.
cara ngikat aku juga belum tahu. Bahkan ongkos pun aku nggak tahu kan. Jadi waktu itu yang pertama sekali ngangkut barang itu Kak Faiz ya, Kak Faiz, kakak tingkat. Iya. Jadi ditanyain, Ham, berapa ongkos untuk ngangkut barangnya? Nggak tahu Kak, kataku. Berapa? Biasanya berapa kata? Nggak tahu kalau orang biasanya berapa. Seikhlasnya gitu. Jadi dibayar waktu pertama tuh seikhlasnya Berapa tuh? Dibayar berapa? 50.000. 50.000. Iya, Jadilah Ya, senang kan beli bensin. Ya. Jadi kita itu memulai sebuah bisnis nggak harus sempurna dulu, tapi mulai dulu sambil menyempurnakan sambil belajar. Luar biasa. Jadi sempurna dengan praktik. Iya, betul. Karena nggak ada yang sempurna di awal. Iya, betul. Oke, betul. Jadi kalau boleh tahu dong, taksi abang di awal itu berapa angkutannya? Berdasarkan berapa armadanya? Jadi taksi abang itu awalnya satu. Satu awal. Iya, jadi awalnya satu, pinjam sama orang tua, memberanikan diri ya, Memberanikan diri. meminjam mobil pickup untuk orang tua. Dan alhamdulillah sekarang mobil taksi abang itu udah 5 Bang. Jadi udah 5 buah itu milik kita, dan juga ada juga partner ada 5 ya, partner yang bekerja sama dengan taksi abang. Sampai bisa ke tahap sekarang ini bang, apa strateginya gitu yang dilakukan taksi abang dari awal sampai sekarang ini? Kalau kuncinya terus belajar, Terus belajar Iya. Oh, belajar terus dan kumpul dengan teman-teman yang positif, seperti itu. gabung komunitas, salah satunya gabung di komunitas pengusaha TDA. Oh TDA. Apa? TDA itu? Jadi komunitas pengusaha yang ada di Bengkulu, Ah. di namanya TDA, tangan di atas. Tangan di atas. Jadi di situ sangat bagus, teman-temannya positif dan ngajak kita untuk terus bertumbuh, untuk terus belajar. Luar biasa. Jadi kita tuh didorong untuk terus semangat, iya, untuk tumbuh dan belajar. Bisnis kan memang nggak semua, percaya dong nggak sih bang dengan pendapat nggak semua orang tuh bisa berbisnis kayak gitu. Tahu ada juga yang ngomong kayak gini gitu, semua orang tuh bisa berbisnis sebenarnya. Tapi ada orang yang ngomong bisnis itu adalah bawaan lahir kayak gitu. Abang ini termasuk orang yang seperti apa? Jadi untuk usaha sendiri sebenarnya hobi sebenarnya. Hobi. Ya, jadi waktu SD itu, waktu kecil, bukan SD, waktu kecil. Jadi saya tuh udah terbiasa untuk jualan gitu, Mbak. Jadi diajarin sama orang tua untuk jualan. Jadi ketika musim layangan, saya jual layangan gitu. Ketika musim kelereng, saya jual kelereng seperti itu. Bahkan SD pun saya jualan kayak ciki-ciki gitu ya. Pakai karung dulu waktu SD tuh. Jadi karena sering jualan gitu ya. Bahkan SD, SMP, SMA pun ikut jualan juga gitu. Berarti memang dari kecil udah Iya. menggaleknya kalau Iya. bahasa Padang. Waktu kuliah pun apa yang bisa jadi duit, jadi duit seperti itu. Kecuali satu, korupsi. Bahkan anggaran organisasi. Iya, enggak. Tapi kabar-kabarnya Bang Ilham ini juga ini pernah jadi pimpinan fakultas dulu. Apakah ini jangan-jangan cara menguangkan? Tidak. Oh beda. Karena kalau kita di sebuah organisasi kan bukan Beda. duit yang kita, karena nggak ada duit ya kan. Jangan gitu. Tapi kan pengalamannya yang dapat. Pengalaman. Jadi waktu itu di tahun 2018 itu saya diamanahkan sebagai gubernur BEM. Wih, Katanya. gubernur BEM luar biasa. Iya. Hidup mahasiswa. Dan di gubernur BEM waktu itu masih jalan bisnis atau enggak itu bang? Sampingan-sampingan Belum. gitu. Maksudnya masih jualan biasa lah. Masih jualan biasa. Apa yang bisa menjadi duit dijadikan duit. Saya kan jadi mahasiswa pertanian dulu kan. Jadi apa yang bisa dijual saya jual. Misalnya teman-teman perlu kompos waktu itu kan, kompos. Saya carikan. Nah, saya angkut pakai motor kan. Sukses. Iya, orang perlu tanah untuk polybag, kami jual tanah. Jadi apa yang bisa menjadi duit, kami jadikan duit. Berarti kalau bisa saya simpulkan passion abang ini duit. Iya. Yang mana bisa jadi duit? Karena memang Kan kata susah ya, Iya. kita kuliah susah ya. Kan kata orang kan ada itu, kalau kamu bisnis harus ngikutin passion, ngikutin minat bakat kamu di mana. Iya. Kalau enggak kayak gitu ya, enggak berlaku gitu ya. Nah, yang penting orang membutuhkan. Jadi kuncinya itu orang membutuhkan. Kunci orang Butuh nggak?
Kalau butuh berarti itu bisa dijadikan sebuah usaha. Nah, ini Iya. biasa. Ini mindset pebisnis. Iya, kayak taksi abang itu bang. Taksi abang itu hadir karena dulu waktu kuliah tuh saya selalu ditempatkan sebagai panitia perlengkapan. Iya, jadi selama kegiatan itu kan memerlukan pickup kan. Jadi ketika 200.000, 300.000 kan orang itu nyewa pickup itu kan. Nah kalau kayak gitu kan saya dapat ide kan, kalau kayak gini terus kayaknya bisa dijadikan sebuah usaha. Makanya lahirlah taksi abang ini. Iya. Luar biasa. Jadi semuanya bisa dijadikan uang. Iya. Dengan satu bisnis. Ini apa namanya? Orang perlu apa? Orang perlu apa? Banyak yang memerlukannya. Kalau misalkan sana banyak yang perlu, berarti itu bisa dijadikan sebuah usaha. Kalau boleh tahu nih, Bang, omset sekarang berapa? 11 Kalau omset tergantung ya Pak. tergantung. Karena kalau usaha itu kan naik turun gitu ya. Kalau rata gitu. sekitar omset ya kasih kontor ya sekitar 1 juta lah satu hari. Oh, ya, bayangkan ya kan bisa itu sendiri ya. Iya. Oke, itu. Ini tuh motivasinya, Iya. motivasi gitu. Setiap orang pasti ada titik terendah, Bang. Jadi berbagi titik terendah Bang di mana dan bagaimana cara melewatinya. Titik terendah tadi ketika tadi Pak mobil kami ditahan dan itu kami nggak tahu harus ngapain kan. Itu apa aja yang terjadi untuk masalah di diri Abang, di keluarga atau Ya waktu itu ketika mobil kami ditahan itu sempat untuk nyerah gitu ya. Kenapa kayak gini gitu kan? Mobil nggak ada lagi kan? Cuma waktu itu ada 2 mobil. Iya. Terus tinggal satu lagi kan karena banyak orderan yang masuk tapi nggak bisa diambil gitu kan. Dan terus untuk kursusnya kami nggak tahu gimana kan. Waktu itu bertanya bagaimana aja. Nah ada dapat hikmahnya karena kata orang tuh kan kalau misalkan ada cobaan tuh kan pasti ada hikmah di balik itu kan. Hikmah di balik itu kami bisa membuat kerjasama gitu Pak. Karena kita mobil cuma satu, jadi kerjasama sama teman-teman yang punya jasa angkutan. Jadi waktu itu lahirlah ibaratnya kerjasama sama teman-teman tadi. Ya jadi pinjam mobil teman, nanti bagi hasil seperti itu. Ternyata dengan adanya cobaan itu tadi, kami bisa buat kerjasama gitu sama mitra-mitra siapa. Malah kan dari cobaan ini muncul ide baru. Iya untuk kerjasama tadi ya kan. Kerjasama lagi. Nah, ke depan mau dibawa kemana nih taksi abang? Rencana taksi abang ke depan mau ekspansi ya. Oh, amin. Ya kita buka cabang di Gimana? kabupaten. Kabupaten. Ya, rencananya. Menyisir daerah-daerah Bogor. Iya sama. Apa tagline yang di taksi abang? Taksi abang sini abang angkut. Sini abang angkut. Luar biasa. Berangkat sini abang angkut kayak gitu ya Bang. Kalau Bang Ilham nih boleh punya kesempatan kayak gitu, kesempatan untuk memberikan dampak kepada orang-orang lain lewat bisnis abang, apa yang bakal Bang lakukan? Saya akan ibaratnya untuk teman-teman yang tim saya akan sejahterakan lah. Ya, jangan sampai makan peringkat dari teman-teman yang sudah membantu taksi abang bisa berjalan seperti ini. Jadi mensejahterakan, lebih mengutamakan Iya. tim karyawan. Jadi bisa lebih baik membantu lah. Seperti itu. Doain ya teman-teman, semoga ke depan rencananya taksi abang bakal buat kayak divisi gitu kan, divisi taksi abang peduli gitu. Oh, taksi abang peduli. Jadi bakal bagi-bagi untuk atau teman-teman gitu. Ya rencananya seperti itu kan, lebih ke membantu orang-orang yang nggak terasa nih kita udah sampai di segmen akhir Bang. Banyak lah kita ngobrol gitu kan. Kalau boleh tahu nih abang nih kira-kira apa yang belum tersampaikan yang ingin diwujudkan, mungkin yang ingin diberikan gitu, entah itu kepada orang tua atau kepada istri atau kepada siapa gitu, dari bisnis ini secara pribadi. Untuk impiannya sendiri, semoga ke depan bisa memberangkatkan orang tua pergi haji. Ya, dan juga saya berharap semoga taksi abang ini nanti bisa menjadi
lebih besar gitu ya. Mobilnya bisa lebih banyak, dan juga karyawannya juga bisa lebih banyak, dan juga bisa merekrut banyak orang gitu ya untuk sama-sama terlibat untuk membantu masyarakat Bengkulu yang mau pindah-pindahan gitu ya, untuk membantu lah gitu. Membantu. Iya. Gitu. Gimana nih cara pesannya bang? Biar masyarakat perlu tahu itu. Oke, untuk teman-teman yang mau pesan jasa angkutan kami, si Abang bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 0853 6643 9990. Teman-teman juga bisa lihat Instagram kami, Iya. TikTok, di Facebook juga, di Taksi Abang Official. Teman-teman bisa DM, bisa WhatsApp, mau tanya-tanya dulu, Iya. mau konsultasi, bisa menghubungi kami. Oke, itu tadi kawan-kawan yang mau pesan taksi abang lewat WhatsApp, lewat IG, lewat FB, Ya. lewat TikTok, intinya bisa. Bisa. Kayak gitu. Dan mudah kayak gitu. Dan taksi abang ini bukan cuma angkut barang aja, bang. Angkut orang bisa, angkut hewan bisa. Orang nggak? Orang enggak. Oh, bercanda ya. Iya. Kawan-kawan, jadi bisa order taksi abang lewat berbagai macam cara, dan juga taksi abang bisa angkut berbagai macam nih, mulai dari tanaman, bibit, hewan, barang, bahkan kalau lagi mogok motor itu bisa diangkut. Iya, bisa. Bisa, karena saya pernah lihat videonya viral kayak gitu. Karena aktif konten juga ternyata Iya. Bang Ilham nih kayak gitu ya. Terima kasih banyak Bang Ilham. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak udah datang di podcast kita. Nanti di lain kesempatan mungkin kita bisa bincang-bincang lagi kayak gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share kalau podcast ini bermanfaat, dan jangan lupa juga follow IG Taksi Abang Official. Siap.